Assalamualaikum warahmatullah. Kembali lagi bersama saya, Vena di channel Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari simak ceritanya. Jika kamu belum tahu cerita bagian sebelumnya, silahkan klik link di kolom deskripsi. Jika sudah, mari simak cerita selanjutnya. Karena bangku di dalam penuh, mereka memilih duduk di trotoar yang biasa jadi tempat nongkrong para pekerja setelah shift malam. Meja plastik kecil dan tikar tipis sudah disiapkan Mak Sari khusus untuk pelanggan yang lebih suka suasana luar. Mereka duduk melingkar, nasi di pangkuan masing-masing, dan mulai makan dengan lahap. Gila, nasi uduk ini emang penyelamat hidup, kata Ferry sambil mengunyah. Lengop hanya mengangguk pelan, sedang asyik dengan telur baladonya. Rojak menyeka mulutnya dengan tisu, lalu menatap ke arah jalan. Kadang gue mikir ya, hidup tuh keras, tapi selalu ada waktu buat nasi uduk dan ketawa. Ferry tertawa kecil. Dalam banget, Jak. Filosofi tukang pel. Mereka terdiam sejenak, menikmati suapan demi suapan. Lalu Ferry angkat suara, kali ini dengan nada lebih pelan. Gue dari kecil pengen bantuin ibu terus, sejak bokap gak ada. Tapi ya, belum sempat bales semuanya, ibu udah pergi duluan. Lengop menoleh, wajahnya tetap datar, tapi suaranya pelan dan hangat. Gue ngerti. Gue juga yatim dari kecil. Hidup di panti. Terbiasa sendiri. Rojak ikut menunduk. Gue sih masih ada emak di kampung. Tapi bapak gue, ya gitu deh. Kabur sejak gue SD. Gue kerja di sini ya biar bisa ngirimin duit buat emak. Tiap bulan wajib. Ferry memandangi dua temannya. Rasanya, pagi ini mereka lebih dari sekadar rekan kerja. Ada rasa saling mengerti di antara mereka, karena hidup memang keras, dan mereka semua sedang mencoba bertahan, dengan caranya masing-masing. Ya udahlah, yang penting sekarang kita makan enak, kerja yang bener, dan, kalau ketemu setan, hajar rame-rame, celetuk rojak lagi, mencoba mencairkan suasana. Lengop nyengir. Boleh. Tapi jangan salah lari lagi ya, Jak. Ferry tertawa. Tapi kalau gue yang duluan kabur, tolong kejarin, ya. Tawa mereka bertiga kembali terdengar di trotoar kecil itu, di antara lalu lalang kendaraan dan hiruk pikuk pagi. Malam kedua pun tiba. Jam menunjukkan pukul 19.30. Seperti biasa, suara khas Rojak yang tak pernah kehilangan energi kembali menggema di lorong mes. Wewe para pejuang lantai. Cepetan siap-siap, malam ini kita ngepel lagi. Ferry sudah bersiap lebih dulu, mengenakan seragam biru muda Hasobe dengan topi kecil di saku belakang. Lengop muncul dari kamarnya, membawa sapu besar dan ekspresi seperti biasa, datar, tapi fokus. Mereka berjalan bertiga menuju rumah sakit, melewati jalur belakang. Udara malam kali ini terasa sedikit lebih lembab dari semalam. Langit mendung, angin berembus pelan. Di ruang mobil, mereka kembali mencatat kehadiran dan mengambil alat masing-masing. Rojak seperti biasa memimpin pembagian tugas. Lengop, lo tetap lantai 4. Ferry, lo lantai 3 ya. Gue di lantai 2. Lantai 1 nanti bareng lagi, SCP. Ferry mengangguk. Oke. Kalau ada bola nyelonong lagi, langsung gue injek. Gue sih berharap nggak ada bocah malam ini, gumam Lengop, pelan. Mereka pun naik ke lantai masing-masing. Ferry tiba di lantai 3. Lorong-lorong lebih gelap dari semalam. Beberapa lampu redup, bahkan 1 atau 2 mati total. Namun Ferry, seperti biasa, tak menunjukkan takut. Ia mulai dari sayap kiri,
menyapu dengan cepat dan teliti, lalu mengepel perlahan. Ketika ia tiba di ujung lorong, terdengar suara. Hihi. Tawa anak kecil. Tipis. Jauh, tapi cukup jelas. Ferry berhenti. Ia menoleh ke belakang. Kosong. Tanpa pikir panjang, Ferry berteriak lantang, "Jangan ngintil lagi malam ini. Gue lagi lelah, paham?" Tak ada jawaban. Tapi lampu di ujung lorong mendadak berkedip. Ferry mencibir. Oh, mulai ya. Ia terus bekerja. Tapi kini, setiap beberapa meter, Ferry merasa ada bayangan kecil berlari dari satu ruang ke ruang lain. Kadang hanya suara, kadang hanya seperti kilatan. Tapi ia tetap melanjutkan tugasnya. Sementara itu, di lantai 2, Rojak tampak mulai gelisah. Ia menghentikan pelnya dan menatap salah satu pintu ruang bekas klinik mata yang sedikit terbuka sendiri. "Lengop pasti ngerjain gue," gumamnya sambil mendekat. Begitu ia buka pintunya, kosong. Tapi, di kaca dalam ruangan itu, samar-samar, tampak bekas tangan kecil menempel di kaca buram, seperti bekas embun ditekan dari dalam. Rojak langsung menutup pintu. "Oke, cukup untuk malam ini. Gue kerja aja dulu." Di lantai 4, Lengop berdiri diam di tengah lorong. Ia tak bergerak, menatap satu pintu ruang penyimpanan linen. Pelan, pintu itu bergerak sendiri, terbuka sedikit, lalu berhenti. Lengop mendekat, lalu membuka pintunya. Gelap. Tapi di lantai, ada bola merah kecil, tergeletak tenang. Lengop menunduk, menatap bola itu lama. Lalu, dengan suara datar, ia berkata, "Mainmu gak berubah ya? Masih pakai bola." Bola itu bergerak sendiri, berputar pelan, lalu berhenti. Lengop menendangnya ke sudut ruangan, lalu menutup pintu. Jam menunjukkan pukul 23. Mereka bertiga kembali ke lantai 1, bertemu di lorong tengah, wajah lelah, tapi ada sesuatu yang tak mereka ucapkan. Entah kenapa malam ini terasa lebih berat. "Gue rasa, bocah itu bukan cuma iseng," kata Ferry akhirnya. Pagi itu, setelah sarapan nasi uduk seperti biasa, Ferry, Rojak, dan Lengop hendak kembali ke mes. Matahari mulai naik, tapi awan mendung masih menggantung di langit, membuat suasana sedikit kelabu. Baru saja mereka melewati lorong belakang rumah sakit, tiba-tiba terdengar suara teriakan dan kegaduhan. "Waduh, ada apaan tuh?" tanya Rojak sambil menoleh ke arah kerumunan orang yang berkumpul dekat taman belakang, tak jauh dari pohon asem besar yang sudah lama berdiri di sana. Mereka bertiga segera mendekat dan melihat beberapa perawat dan staf rumah sakit berkerumun. Di tengah kerumunan itu, seorang pria terlihat mengamuk sambil meraung, matanya melotot, mulutnya berbusa, dan tubuhnya bergetar hebat. Pak Dobleh, satpam yang juga ikut berjaga pagi itu, melihat kedatangan mereka dan langsung menyapa. Ferry, Rojak, Lengop, ini Sianto, supir ambulans baru. Tadi dia mau ngopi di warung belakang, tahu-tahu jatuh terus ngamuk begini. Kesurupan, kayaknya." Ferry yang sigap langsung maju ke tengah kerumunan. "Biar gue bantu, Pak." Ia mendekati Mas Yanto yang kini meronta-ronta sambil berbicara dalam bahasa yang tak jelas. Tanpa ragu, Ferry menekuk lutut, memegangi kepala Mas Yanto dengan tenang dan menundukkan wajahnya. Dengan suara lantang dan tegas, Ferry membaca ayat kursi. "Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum." Suasana mendadak sunyi. Hanya suara Ferry yang terdengar. Tangan Mas Yanto yang semula mencakar udara kini mulai melemas. Tubuhnya yang bergetar pelan-pelan terdiam. Hingga akhirnya,
Mas Yanto ambruk tak sadarkan diri, pingsan. Orang-orang langsung bertepuk tangan kecil dan menarik napas lega. Pak Dobleh mengangguk sambil mengelus dada. Wah, hebat kamu, Fer. Namun Ferry belum selesai. Ia berdiri, menatap tajam ke arah pohon asem tua yang berdiri di pojokan belakang rumah sakit. Pohon yang kabarnya sudah ada sejak bangunan itu masih jadi pabrik tua. Ferry maju perlahan ke bawah pohon itu. Daunnya bergetar ringan, angin berembus pelan, tapi hawa di sekitar terasa lebih dingin dari biasanya. Dengan suara keras dan berbahasa Jawa, Ferry memaki. Hei, setan lembut. Ojo endadak ngegirisi kene. Kowe arep tak obong nganggo doalan banyu yasin nek isih wani ganggu wong-wong kene. Hei, makhluk halus. Jangan seenaknya menakuti di sini. Akan kubakar kau dengan doa dan air yasin kalau masih berani mengganggu orang-orang di sini. Rojak dan Lengob berdiri di belakang Ferry, terdiam. Tak berani menyela. Bahkan angin sempat berhenti sesaat, suasana seperti menahan napas. Ferry melanjutkan, matanya tak lepas dari batang pohon. Iki omah sehat, dudu alas angker. Kabeh sing nyambut gawe kene arep golek rejeki halal. Kowe dudu raja ing panggonan iki. Ini rumah sakit, bukan hutan angker. Semua orang di sini mencari nafkah halal. Kau bukan raja di tempat ini. Beberapa daun asem jatuh berguguran, dan sesaat kemudian, angin kembali berembus pelan, seolah ada sesuatu yang perlahan mundur, menjauh. Ferry menarik napas panjang dan berbalik, wajahnya tenang. Rojak mendekat, setengah tak percaya. Anjir, lo serius barusan ngajak ribut setan? Lengob menatap Ferry lama, lalu angkat alis. Pantas bocah yang nongol di lantai 3 lari. Ferry tersenyum tipis. Biarin aja. Gue cuma gak mau ada yang ketakutan. Apalagi kalau sampai ganggu kerjaan dan nyakitin orang. Mereka bertiga pun berjalan kembali ke mes. Malam ketiga. Jam sudah menunjukkan pukul 19.30. Di mes, suara khas Rojak kembali membelah udara. Wewe para penjaga gerbang dunia lain, siap-siap. Malam ini giliran Lengob diciumin genderuwo. Lengob yang tengah memasukkan botol minum ke tas hanya menoleh datar, aku injek lo kalau ngatain lagi. Rojak malah tertawa keras, sementara Ferry sudah berdiri siap dengan pel dan tas kecil berisi air semprot karbol. Mereka bertiga berjalan bersama ke rumah sakit. Suasana malam itu berbeda. Langit benar-benar gelap tanpa bintang. Angin kencang berhembus sejak sore. Bahkan dedaunan di halaman rumah sakit beterbangan, menimbulkan suara gemerisik yang tak biasa. Setibanya di ruang OB, seperti biasa mereka absen dan mengambil alat. Rojak membagi tugas. Ferry lantai 4, gue lantai 2, dan Lengob balik lagi ke lantai 3 ya. Gak apa-apa, Mob. Lengob mengangguk tenang, meski matanya sempat menatap sejenak ke arah tangga lantai 3. Mereka pun berpisah, naik ke lantai masing-masing. Lantai 3 jam 20.15. Lengob mulai bersih-bersih dari lorong barat. Suasana senyap. Bahkan AC sentral malam ini terasa lebih dingin dari biasanya. Ia bekerja seperti biasa, tanpa banyak suara. Pelan, teratur, presisi. Tapi baru 2 lorong disapu, lampu lorong depan berkedip 2 kali, lalu padam sebentar, kemudian menyala kembali. Lengob menghentikan gerakan pelnya. Gangguan listrik, gumamnya. Namun saat ia menoleh ke belakang, ada kursi roda yang tadinya berada di ruang rawat, kini berada di tengah lorong, menghadap ke arahnya. Lengob mengerutkan kening. Ia tidak ingat memindahkan kursi itu. Langkah pelannya mendekat. Ia dorong kursi itu ke samping. Tapi begitu ia kembali berbalik, kursi itu sudah kembali ke tengah lorong.
Padahal baru beberapa detik. Lengop mulai resah. Ia mendekat lagi, dan kali ini, begitu ia sentuh pegangan kursi. "Tolong!" Suara lirih seorang perempuan, sangat dekat, seperti dari balik punggung kursi. Lengop melompat mundur spontan. Dadanya mulai berdebar. Ia menatap kursi roda itu, kosong, namun mulai bergerak sendiri perlahan ke arah ruang rawat nomor 306, lalu berhenti di depan pintu. Pintu ruang 306 pelan-pelan terbuka sendiri. "Tolong aku!" Suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Dan dari dalam ruangan yang gelap, tampak siluet seseorang berdiri. Lengop mulai mundur. Ia ingin lari. Tapi lorong belakang, lampunya padam semua. Satu-satunya arah terang hanya ke ruangan 306. "Setan," gumamnya. "Ngapain harus selalu main drama kayak gini?" Tapi langkahnya goyah. Tangannya gemetar. Bahkan sapu yang ia bawa tadi sudah terjatuh entah di mana. Ia berbalik, berlari. Turun tangga secepat mungkin sambil teriak, "Rojak! Ferry! Ada yang aneh di lantai 3. Lantai 1 pukul 20.40. Rojak dan Ferry yang tengah di ruang staf bawah langsung mendengar suara langkah tergesa dan teriakan. Begitu pintu terbuka, Lengop muncul dengan wajah pucat, napas ngos-ngosan, dan keringat dingin membasahi pelipis. "Ada yang ganggu?" Ruang 306, suara kursi roda gerak sendiri. Ferry langsung berdiri. "Oke, kita naik bareng." Ruang 306 lantai 3. Begitu mereka bertiga kembali ke lantai 3, semua tampak normal. Lampu menyala terang. Kursi roda ada di tempat asal. Pintu 306 tertutup seperti biasa. Ferry membuka pintunya pelan. Ruangan kosong. Tak ada tanda-tanda ada orang. Tidak ada siluet. Tidak ada suara. Rojak memeriksa ruangannya, bahkan sempat duduk di ranjang kosong sambil tertawa kecil. "Ini sih kayaknya si Lengop kurang makan. Jangan-jangan tadi yang minta tolong itu perut lo." Tapi Lengop tetap berdiri di ambang pintu. Wajahnya serius. Itu bukan halusinasi. Suaranya nyata. Bahkan kursinya benar-benar gerak sendiri. Ferry mengangguk pelan. "Mungkin malam ini giliran lo diingetin." Rojak mulai memandang lorong sekitar lebih tenang. Lalu Ferry berkata pelan, sambil memandang jendela, "Kalau malam pertama anak kecil, malam ini suara minta tolong. Jangan-jangan mereka bukan cuma mau nakut-nakutin. Mungkin mereka minta kita cari tahu sesuatu." Malam itu, untuk pertama kalinya, Lengop pulang ke mes tanpa bersuara. Matanya tajam, menatap langit malam yang mendung. Dalam diam, ia mulai sadar, "Aku bukan penguasa di tempat ini. Mungkin selama ini aku cuma pengunjung." Pagi hari, jam 7.45. Suara teriakan khas Rojak kembali terdengar dari lorong mes. "Wah, para pengabdi shift malam, bangun. Nasi uduk udah manggil nih."